Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Pada video kali ini saya akan share cara konfigurasi Extended Access List blokir ping di Cisco Packet Tracer. Nah, pertama saya akan jelaskan mengenai access list dan extended. Access list atau biasa dikenal ACL merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL ini, kita bisa menentukan paket mana yang diizinkan maupun ditolak dari suatu host menuju server. Lalu apa sih hubungannya access list dan extended? Tentu saja sangat berhubungan erat, karena extended adalah salah satu jenis dari ACL. Singkatnya, ACL ini mempunyai dua macam jenis, yaitu yang pertama standar dan yang kedua extended. Dan di sini kita fokus membahas ACL extended, di mana ACL ini digunakan untuk melakukan filter trafik secara lebih spesifik. Dan contoh penerapan ACL extended adalah memblokir koneksi ping dari suatu host ke host lain yang terletak di jaringan berbeda. Oke, langsung saja kita coba konfigurasi dengan topologi yang sudah saya tampilkan di layar. Untuk konfigurasi access list kali ini, saya akan mencoba memblokir paket ping dari PC1. Bisa kalian lihat bahwa IP yang menghubungkan antara router dan juga server adalah 13.13.13.1 prefix 30 dan yang menghubungkan antara router dan switch 192.168.13.1. Pertama, pastikan kalian sudah men-setting IP pada semua PC sesuai topologi. IP address-nya yaitu 192.168.13.2, subnet mask 255.0 karena kita menggunakan prefix 24, dan default gateway-nya mengarah ke router yaitu 13.1. Sama di PC2 dan juga PC3 pun. Ini 13.3 dan PC3 13.4. Oke, selanjutnya kita konfigurasi IP di router dan juga server. Kita masuk ke router, menu CLI. Jika bertemu pertanyaan seperti ini, ketikkan no. Kemudian ketik perintah enable untuk masuk ke mode privilege. Configure terminal untuk masuk ke mode global configuration. Kemudian kita kasih hostname atau nama untuk memudahkan kita dalam mengenali perangkat yang ada di Cisco. Lalu kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0, yaitu yang mengarah ke server. Ini ya teman-teman, interface Gigabit 0/0 yang mengarah ke server. Kemudian kita enter, kita beri IP sesuai yang ada di topologi, yaitu 13.1. Perintahnya IP8 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.252. Mengapa 252? Karena kita menggunakan prefix 30. Kemudian kita ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface Gigabit Ethernet 0/0. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1 yang mengarah ke switch ini.
Kita juga ketikkan IP sesuai topologi, yaitu 192.168.13.1, subnet masknya 255.0 karena kita menggunakan prefix 24. Kita enter. Jangan lupa mengaktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Setelah itu, kita juga setting IP di server. Kita masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 13.13.13.2. Subnet masknya 255.255.255.252 karena kita masih menggunakan prefix 30. Untuk default gateway kita beri 13.1, yaitu yang mengarah ke router. Usai mengkonfigurasi IP address, pastikan semua PC bisa ping ke server. Kita akan coba ping dari PC ke server. IP server adalah 13.13.13.2. Seharusnya sudah bisa TTL ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa TTL. Kita coba di PC lain. Ping 13.13.13.2. Nah, hasilnya sudah TTL. Setelah mengkonfigurasi IP pada semua perangkat di Cisco, baik router, server, maupun PC, sekarang kita konfigurasi access list pada router. Karena kita akan memblokir paket ping yang berasal dari PC1, maka kita harus membuat extended access list untuk protokol ICMP yang digunakan untuk ping. Dan jangan lupa untuk menambahkan access list permit untuk semua protokol. Karena hal ini berguna untuk menghilangkan implicit deny pada access list yang kita buat. Oke, langsung saja kita kembali ke router. Kemudian kita ketikkan perintah access list 100 deny ICMP host IP yang ingin kita blokir, yaitu IP milik PC1 192.168.13.2. Ini kita enter. Nah, perintah ini berguna untuk memblokir akses dari PC1 ke server. Selanjutnya, kita ketikkan perintah access list 100 permit IP any. Perintah ini berfungsi untuk mengizinkan trafik lain untuk bisa ping selain IP yang kita tentukan untuk diblokir tadi, yaitu IP PC1 13.2. Selanjutnya yaitu kita akan meletakkan ACL pada interface router. Hal ini mengacu pada konsep extended ACL bahwa access list ditempatkan pada interface router yang paling dekat dengan source paket. Maka ACL akan diletakkan di interface gigabit 0/1, yaitu yang mengarah ke switch. Perintahnya yaitu interface
G0/1, enter, kemudian IP access group 100 in. Mengapa kita menggunakan parameter in? Karena traffic terjadi pada inbound, yaitu dari PC masuk ke interface router. Oke, langkah terakhir kita lakukan pembuktian dengan cara ping dari masing-masing PC ke server. Untuk PC1, karena tadi kita mau konfigurasinya diblokir, maka hasilnya akan undisable. Nah, benar ya teman-teman, hasilnya sudah undisable karena kita mau konfigurasi PC1 dia akan terblokir dan tidak bisa mengakses server. Coba kita ping melalui PC yang lain. Hasilnya TTL. Oke, seperti itu ya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.